Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Pekan Ilmiah Nasional atau PIN tahun 2020 UKM Penelitian Universitas Negeri Lampung. Yang terhormat kakak panitia yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik, serta para peserta lomba dan para penonton yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Artadana dan rekan-rekan saya. Nama saya Zakir Rajwa Ridana. Nama saya STD Ibrahim Anwar. Kami dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pemanfaatan Easy Communicate and Temperature Detector Eyeglass atau ECTD Eyeglass sebagai teknologi proteksi ketenaga kesehatan dan pendeteksian dini pasien COVID-19. Oke, yang pertama latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan masuknya era revolusi industri 4.0, yang dimana semua hal terintegrasi dengan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi ini memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan. Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan pandemi coronavirus disease 2019. Virus yang bernama coronavirus ini berasal dari pasar hewan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan mewabahnya virus ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Kondisi ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri dan menjaga diri agar tidak terinfeksi virus corona. Khususnya bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi para tenaga kesehatan juga harus dilindungi dengan APD atau alat pelindung diri. Hal ini bertujuan agar para tenaga kesehatan terlindungi dari infeksi virus corona saat menangani pasien COVID-19. Namun, di lain itu juga ada keresahan yang ditimbulkan oleh para tenaga kesehatan saat mengenakan APD atau alat pelindung diri, terutama dalam hal kenyamanan saat berkomunikasi antar tenaga kesehatan lainnya. Para tenaga kesehatan cenderung kesulitan dengan terbatasnya komunikasi antar tenaga kesehatan lainnya karena terbataskan oleh alat pelindung diri yang dikenakan. Namun, walaupun perjuangan para tenaga kesehatan sangatlah berat, masyarakat cenderung tidak berempati dan tidak jujur dalam memberikan informasi kepada para tenaga kesehatan. Hal ini sangatlah berbahaya bagi para tenaga kesehatan saat menangani pasien COVID-19. Melihat fenomena tersebut, kami mencetuskan suatu inovasi berupa kacamata medis yang dimana kacamata ini dapat memudahkan para tenaga kesehatan dalam hal komunikasi dan dapat digunakan sebagai pendeteksian dini pasien COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk membatasi topik penelitian kami, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja alat ECTD Eyeglass. Yang kedua, bagaimana alat ECTD Eyeglass dapat dimanfaatkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara kerja alat ECTD Eyeglass. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana alat ECTD Eyeglass dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kami melakukan observasi atau pengamatan langsung untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, variabel penelitian dan teknik analisa data. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknologi Easy Communicate and Temperature Detector Eyeglass atau ECTD Eyeglass. Kemudian, variabel terikat pada penelitian ini adalah proteksi tenaga kesehatan dan pendeteksian dini pasien COVID-19. Selanjutnya, teknik analisa data. Kami menggunakan teknik analisa data deskriptif kuantitatif. Kami menggunakan tabel yang berisi data-data yang akan kami analisis dan
Diambil kesimpulannya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Pada penelitian ini, kami melakukan 2 uji coba yang berbeda. Uji coba yang pertama adalah uji coba sensitivitas sensor MLX9014 terhadap objek. Dan yang kedua, kami melakukan uji coba jarak dan kualitas suara terhadap respon pendengar. Pada uji coba yang pertama, yaitu uji coba sensitivitas sensor MLX9014 terhadap objek, kami mengkondisikan sensor dan objek pada 3 lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan semi ruangan. Yang kedua, kami mengkondisikannya di lingkungan dalam ruangan, dan yang ketiga, kami mengkondisikannya di lingkungan luar ruangan. Kemudian, kami mengidentifikasi bahwa sensor memiliki sensitivitas yang terbaik dengan mempertimbangkan derajat kenaikan dengan jaraknya. Pada tabel penelitian di belakang ini bisa kita lihat bersama dan didapatkan bahwa sensor memiliki sensitivitas yang terbaik di lingkungan luar ruangan. Hal ini diketahui dengan melihat jaraknya, kemudian kenaikan derajat dengan suhu di sekitar lingkungannya, di mana dengan jarak terjauh di antara ketiga jenis lingkungan lainnya, sensor dapat mendeteksi peningkatan 1 derajat Celcius dari 27 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Kemudian sensor mendapatkan sensitivitas yang cukup baik di lingkungan dalam ruangan. Kemudian sensor mendapatkan sensitivitas yang cukup di lingkungan semi ruangan. Kemudian uji coba yang kedua, yaitu uji coba jarak dan kualitas suara terhadap respon pendengar. Pada uji coba kali ini, kami ingin mengetahui seberapa jauh jarak dan bagaimana kualitas suara yang dapat dihasilkan oleh alat ini. Pada uji coba kali ini, yang perlu diperhatikan adalah kami melakukan uji coba di 2 jenis lingkungan yang berbeda. Jenis lingkungan yang pertama adalah jenis lingkungan dalam ruangan, dan jenis yang lingkungan yang kedua adalah jenis lingkungan di luar ruangan. Kemudian kami juga melakukan uji coba dengan 2 jenis suara yang berbeda, yaitu suara manusia dan suara musik yang berasal dari ponsel pintar. Kemudian tidak hanya itu, kami juga melakukan uji coba dengan 2 jenis speaker yang berbeda, yaitu speaker jenis 8 ohm 0,5 watt dan jenis speaker 8 ohm 10 watt. Kemudian pada tabel penelitian ini dapat kita lihat bersama dan didapatkan kesimpulan bahwa jenis speaker akan mempengaruhi jarak dan kualitas suara yang akan keluar nantinya. Dimana dengan menggunakan jenis speaker 8 ohm 10 watt, speaker dapat mencapai jangkauan jarak terjauh dan memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan menggunakan jenis speaker 8 ohm 0,5 watt, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, juga dengan suara manusia ataupun suara musik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Pada awalnya, kami hanya ingin bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat luas, khususnya kepada para tenaga kesehatan yang sudah merelakan dirinya menjadi garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Kemudian berawal dari masalah-masalah yang timbul pada saat penanganan, kami ingin mengatasi ataupun meminimalisir masalah-masalah yang ada agar dapat memudahkan para tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan. Kemudian berdasarkan hasil dari pengkajian data-data yang ada dan berdasarkan sumber yang akurat dan terpercaya, didapatkan kesimpulan dari 2 uji coba yang berbeda, yaitu uji coba yang pertama adalah uji coba sensitivitas sensor terhadap objek, dan yang kedua adalah uji coba jarak dan kualitas suara terhadap respon pendengar. Pada uji coba yang pertama didapatkan hasil bahwa sensitivitas sensor memiliki sensitivitas yang terbaik di lingkungan luar ruangan. Kemudian untuk uji coba yang kedua didapatkan hasil bahwa jenis perbedaan speaker dapat mempengaruhi jangkauan jauhnya jarak dan kualitas suara yang akan keluar nantinya. Dimana dengan jenis speaker 8 ohm 10 watt, speaker dapat memiliki jangkauan jarak terjauh dan memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan speaker jenis 8 ohm 0,5 watt.